Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Kurnia Diesel. Pada pagi ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merangkai kembali untuk alat untuk cuci motor. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mari kita rangkai kembali ya Sanchin 30. Ini seri yang lebih besar ya, ada dua macam, Sanchin 20 dan 30, dan ini adalah yang kita servis adalah Sanchin 30. Kita akan mengganti piston dan setang sekernya ya. Ini pistonnya ada 3 buah ya, karena pistonnya sudah pada aus, maka akan kita ganti semua, dan juga silnya ya kita ganti ya. Kita pakai sil yang Sanchin asli ya. Kemudian kita pasang asnya ya, namun sebelum kita pasang ya, kita lumasi oli dulu ya, biar nanti waktu masangnya enak dan mudah. Ya, kita pasang asnya dulu, tapi ini sebelum dipasang asnya kita tarik lagi, kita pasang piston ya, piston sama stang sekernya ini kita masukkan dulu ya sebelum memasukkan asnya ya. Dan kita pasang dulu piston dan stang sekernya ya. Pastikan di situ ada tandanya ya, dengan menggunakan kunci 10 kita copot stang sekernya, sambungan stang sekernya ya. Kemudian kita pasangkan dulu pistonnya ya, kita masukkan dulu ya, ada tandanya, yang ada tandanya garis ya, atau garis lurus itu menghadap ke atas ya. Kita pasang dulu, pistonnya dimasukkan ya, dipastikan tidak seret ya. Pasang lagi piston yang kedua ya, sama stang sekernya, dipastikan ya, dikasih stempel dulu ya biar licin, dan jika ada tandanya yang ada tanda garis strip itu yang di atas ya, nanti diketemukan dengan garis strip pada sambungan stang sekernya ya. Karena kalau tidak dipaskan sambungannya sesuai posisinya semula, kadang itu menimbulkan seret ya, menimbulkan seret. Ya, kita copot lagi, kita masukkan lagi piston yang ketiga ya, dan jangan lupa tetap dikasih paslin atau stempel ya. Baik, pastikan posisinya seperti itu ya. Baru kemudian kita ambil asnya ya, asnya ini baru kita pasang. Kita pasang pelan-pelan ya, jangan sampai menyangkut stang sekernya ya, dilihat selah-selahnya ya. Setelah pas, kita pasang, kita kencangkan dulu ini ya, agar sama dudukannya, agar tidak gerak, dengan menggunakan kunci 12. Baik, kemudian kita pasang bearingnya atau lakernya ya. Hati-hati memasang lakernya ya, dipukul secara merata kiri dan kanan.
sampai posisi laker masuk ke dalam ya. Baik, setelah masuk, pastikan sudah masuk ke dalam. Kemudian seal ya, habis laker kita ganti sealnya. Seal kita masukkan ya, kita pukul lagi pelan-pelan secara rata ya. Pastikan pelan-pelan supaya tidak rusak sealnya ya, karena ini bahannya dari karet ya. Kadang kalau terlalu keras bisa menyebabkan rusak. Kita pasang tutup seal atau pelindung seal ya. Kemudian kita baut dengan menggunakan baut model plus ya. Kita cari obeng plus dulu, karena ini menggunakan obeng yang plus ya. Lalu kita kencangkan secara merata ya. Ya, pastikan kencangkan ya secara merata. Baik, setelah selesai, kemudian kita pasang sambungan stang seker ya. Jangan lupa itu yang ada garisnya itu ada di atas ya, menghadapnya ke atas, disamakan dengan stang seker yang sudah kepasang. Karena kalau terbalik pemasangannya itu biasanya putarannya menjadi seret atau berat. Kita kencangkan ya dengan menggunakan kunci T10. Kita pasang lagi sambungan stang seker yang kedua, dan pastikan juga tanda garisnya ada di atas. Dengan menggunakan kunci 10 ya, kita kencangkan lagi dengan secara rata. Pastikan sambil diputar-putar ya, jangan sampai nanti sesak atau seret ya, atau berat putarannya. Baik, kita pasang lagi ya yang nomor 3, sambungan stang seker yang nomor 3 ya. Pastikan dengan pelan-pelan ya, kita amati ya. Bila mana masih ada yang terasa berat ya, diputar, itu dicek kembali ya, atau mungkin bisa kebalik. Cara kalau kebalik yaitu ketika diputar itu berat, tidak mau berputar ya, karena garisnya ringan putarannya yang benar ya. Kita coba putar-putar lagi ya, sambil kita kencangkan secara pelan-pelan. Baik, kita cari sepinya ya, kemudian kita akan memasang, tapi dicek dulu sepinya ya, dicek dulu, pastikan dengan ya. Baik ya. Baik, setelah kita cek, kita pasang penutup sealnya atau pelindung seal dengan menggunakan obeng plus ya. Itu bautnya ada 3. Pastikan dikencangkan atau dikuatkan secara rata. Ya, secara rata ya, agar masuknya
itu bisa pas. Baik, setelah itu kita pasang kembali sepinya ya. Nah, jangan lupa dikasih setempet dulu agar suatu saat kalau kita membongkar kembali itu mudah ya, tidak sulit. Pastikan putarannya ringan ya. Kemudian setelah sepi dipasang, main puli dipasang, kita pasang baut penahan puli ya, dengan menggunakan baut 12 ditambahi dengan ring plat yang agak lebar sama ring pir ya. Kemudian kita kuatkan dengan menggunakan kunci 12. Dipastikan kuat ya, karena kalau tidak kuat nanti kadang bisa lepas atau pulinya itu lari ya. Baik, sambil kita putar-putar ya, dirasa sudah ringan berarti sudah oke ya. Baik, sudah oke ya. Kemudian kita pasang tutupnya ya, tutup depannya ya, untuk menutup oli ya. Pastikan baut tap itu ada di bawah posisinya. Kemudian kita kencangkan lagi ya, secara rata itu dengan menggunakan baut yang memakai obeng ya, dengan menggunakan obeng. Dalam memasang baut itu dipaskan dulu dratnya ya, sebelum mengencangkan ya. Pakai tangan dulu, sekiranya sudah masuk normal baru pakai obeng atau kunci ya. Supaya apa, kadang kalau seret atau susah masuknya dipaksa nanti bisa merusakkan drat dan juga sekaligus dudukan drat. Itu kan sayang sekali ya. Usahakan dalam setiap memasang baut pakai tangan dulu sampai baut terasa diputar ringan, tetap masuk, baru kemudian menggunakan kunci ya. Kita kencangkan secara rata ya. Agar nutupnya bisa rata atau rapet. Baik, tutup oli kita pasang. Kemudian kita akan memasang daripada seal-sealnya ya. Ini adalah kita ganti seal satu set ya, dimana isinya adalah seal karet sama ada pernya ya. Ya, posisinya seperti ini. Ini kita copoti, yang bekasnya kita ganti semua ya, agar baru semua dan dipastikan kerjanya menjadi oke ya. Baik, kita pasang seal dan karetnya ya. Ya, posisinya seperti itu, bisa dilihat atau dipahami ya. Ya, itu pernya dimasukkan dulu, kemudian ada ring, kemudian ada ring plat yang lebih besar, kemudian kita kancing dengan menggunakan seal yang bulat tadi ya. Itu biasanya satu set ya. Pokoknya semua kita ganti supaya rapet ya, karena kalau tidak rapet
di bagian ini nanti tenaganya atau daya semprotnya biasanya kurang maksimal. Karena apa? Alat cucian motor ini itu untuk menyedot air ya, kemudian dipaksa untuk memompa keluar dengan menggunakan tekanan tinggi ya, sehingga bisa menghasilkan kabut tekanan tinggi sehingga menghasilkan air, atau ketika dikasih setik itu bisa menghasilkan air yang berkabut dan bisa diatur kecepatan airnya dan juga pengabutannya ya, tergantung kita mau dibuat ngabut atau dibuat agak tidak ngabut. Itu nanti bisa disetel di bagian setik. Baik, ini pastikan pernya sudah bekerja dengan baik ya. Kemudian kita pasang seal ya. Perhatikan ya, sealnya di situ ada alurnya ya, yang bahannya dari plastik kita pasang duluan ya. Ada 3. Kemudian ini sealnya ya, sealnya ada 3 buah ya. Setiap lubang ada 3 buah. Kita masukkan satu persatu ya, dengan rapi ya, dan jangan sampai terbalik posisinya. Posisi alurnya jangan sampai terbalik ya. Setiap lubang isinya 3 seal ya, 3 seal bulat-bulat ya. Itu adalah fungsinya untuk menjepit daripada piston ya, supaya bisa menyedot air. Ya, ini adalah baut kontra ya, dikasih karet. Ya, ini adalah tempat keluarnya stempet ya, supaya bisa masuk. Dipasangkan dulu ya. Setelah seal dipasang, baru baut pengontranya ya. Ya, ini adalah untuk jalannya stempet. Kemudian dipasang baut kontranya ya, jangan sampai terbalik. Ini diperhatikan sesuai alur daripada sealnya ya. Baik, setelah itu kita kasih stempet ya. Ya, di sini fungsinya karena ada gesekan, makanya ini perlu ada stempet, perlu masanya dari stempet. Baik, setelah kita pasang ya, sealnya sudah kita pasang dan sudah oke ya. Jangan lupa ini dikasih stempet ya, ada 3 buah yang ditutup. Itu fungsinya untuk stempet dikasih setiap 2 jam sekali ya, kalau kerja terus. Kemudian kita pasang seal yang ada katupnya ini menghadap ke atas ya, jangan lupa posisinya menghadap ke atas. Kemudian ini kita pasang tabung tekanannya dan juga keran keluarnya ya, dipastikan itu tadi menghadapnya ke atas, karena kalau terbalik nanti tidak bisa keluar airnya ya. Kemudian kita kuatkan ya baut itu dengan menggunakan kunci 17. Dengan menggunakan kunci 17 kita kencangkan atau kita kuatkan secara merata. Kiri dan kanan secara merata ya.
kita kencangkan secara merata agar posisinya bisa lebih rapet ya. Ya, kita kencangkan secara merata dan jangan terlalu merata tapi kuat ya. Baik, kemudian ini adalah seal clamp yang depan ya, masangnya perhatikan seperti itu ya, jangan sampai terbalik ya, karena itu fungsinya untuk nyedot ya. Jadi itu nanti klepnya itu nanti kerjanya buka nutup ya. Ketika nyedot itu klep akan terbuka, ketika mau membuang airnya maka klep di bagian depan itu akan tertutup ya. Terus berulang-ulang sehingga bisa fungsinya bisa untuk menyedot dan juga mengeluarkan air yang mempunyai tekanan ya, mempunyai daya tekan tinggi yang jelas. Makanya alat ini biasa digunakan untuk selain untuk sprayer, untuk semprot hama ya, ini juga digunakan untuk cucian motor. Ya, kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami ya. Dan silahkan mana sahabat semua mempunyai alat seperti ini bisa dirawat sendiri ya, kalau perlu dibongkar sendiri ya. Ini pastikan putarannya lancar ya. Oke, sudah sip. Nanti kita tinggal pasangkan di mesinnya ya, kita gerakkan ini dengan motor bensin GX 160 atau GX 200 juga bisa ya. Inilah tadi ya video cara merangkai kembali daripada alat cucian motor ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan pantau terus ya di channel YouTube Kurniadi Setia. Terima kasih. Salam mekanik.